Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, kita ketemu lagi ya. Sudah hari Minggu lagi nih. Pagi ini, sebelum kita mau mulai sekolah minggu kita mau ucapin selamat pagi sama Tuhan. Kita nyanyikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yuk, sekarang kita mau berdoa ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih bisa sekolah minggu. Tuhan yang akan pimpin sekolah minggu kami hari ini, dari awal hingga akhir. Kami mau berdoa dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, setiap hari itu harinya Tuhan bukan sih? Harinya Tuhan ya. Kalau gitu, hari ini kan juga harinya Tuhan. Kita mau nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Anak-anak, tapi kan bukan hari ini aja ya harinya Tuhan. Kalau gitu, kita mau nyanyi sekali lagi, tapi kita ganti harinya dengan setiap hari. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Setiap hari harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Setiap hari harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Setiap hari harinya Tuhan. Anak-anak, sekarang sudah waktunya kita untuk mempersiapkan persembahan kita. Masih ingat nggak caranya? Saya kasih tahu lagi ya. Ambil uangnya, dilipat yang rapi, lalu dimasukkan ke dalam amplop, dikasihkan ke mama atau papa untuk diberikan ke gereja ya. Sambil mempersiapkan persembahan kita mau nyanyikan Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi
Halo anak-anak, selamat pagi. Wah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Lause mempunyai 2 kisah orang anak. Si anak yang pertama bernama Bibi. Anak yang kedua namanya Anton. Nah, kedua anak ini sedang mengalami sakit. Wah, tapi apa ya yang terjadi sama mereka? Coba kita saksikan bersama ya. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, ini adalah Bibi. Bibi ini sedang sakit, tetapi orang tuanya lihat, dia malah memarahi si Bibi. Bilang kayak gini, rasakan kamu sakit tuh, gitu. Terus anak-anak, anak yang kedua adalah bernama Anton. Anak ini sakit, tetapi lihat, orang tuanya mengobati dia dan merawat dia. Ya, beda sekali ya anak-anak. Anak-anak, kalau misalkan anak-anak lagi sakit, kira-kira papa mama anak-anak kayak si papanya Bibi atau kayak si papanya Anton? Lause rasa pasti kayak papa mamanya Anton ya. Pasti mereka akan membantu, akan mengusahakan supaya anaknya dapat sembuh. Nah, demikian juga anak-anak dengan Bapa di surga. Kalau misalkan kita lagi sakit, pasti Tuhan akan menolong. Nah, di dalam Alkitab anak-anak, ada seorang ibu yang sedang mengalami sakit. Wah, kenapa ya dia? Kita lihat sama-sama yuk, ada apa dengan ibu ini? Suatu kali anak-anak, Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya. Dia sampai di sebuah desa. Tiba-tiba banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Ya, karena orang banyak kagum dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa mengadakan banyak mukjizat. Tuhan bisa mengusir setan. Tuhan bisa menyembuhkan yang sakit dan juga Tuhan mengajarkan firman. Karena orang banyak mengikuti Tuhan Yesus, maka desa itu menjadi sangat ramai sekali. Semua orang jadi berdesak-desakan. Saat Tuhan Yesus berjalan dan berdesak-desakan, ada seorang ibu yang melihat dan memperhatikan Tuhan Yesus. Ibu ini tidak disebutkan namanya, tetapi anak-anak, dia sangat menderita. Dia lemah sekali, wajahnya pucat, dan ternyata ibu ini sakit dan sudah sakitnya itu lama sekali. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menebaknya berapa lama? Apakah seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun? Wah, enggak anak-anak. Ternyata sakitnya itu sudah 12 tahun. Berapa lama anak-anak? 12 tahun ya? Wah, lama sekali. Memangnya ibu ini sakit apa ya? Tidak ada yang tahu secara jelas ibu ini sakit apa anak-anak. Yang pasti ibu ini mengalami pendarahan. Dia setiap hari selalu mengeluarkan darah sampai badannya lemas dan pastinya dia sangat pucat ya. Wah, kasihan sekali ya anak-anak. Ibu ini sudah pergi ke banyak dokter, tapi dia tidak sembuh-sembuh. Ibu ini juga sudah membayar dokter dengan mahal dan membeli banyak sekali obat, tetapi bukannya sembuh. Malah sakitnya tambah parah. Tapi anak-anak, ibu yang sakit ini pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia mendengar katanya Tuhan Yesus itu orang yang hebat. Dia bisa menyembuhkan yang sakit parah.
Ibu ini sangat ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak bisa. Bagaimana caranya ya? Kebetulan sekali anak-anak, Tuhan Yesus saat itu sedang berada di desanya. Ibu ini bersuka cita. Pasti dia sangat senang jika bisa ketemu Tuhan Yesus. Dan tentunya pasti sakitnya bisa sembuh. Tapi ibu ini masih sedih anak-anak. Kenapa ya? Ternyata kalau sakitnya mengeluarkan darah, maka dia tidak bisa bertemu dan bersentuhan dengan orang lain, termasuk Tuhan Yesus. Dia dianggap menjijikkan dan tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Bagaimana ini anak-anak? Apakah kalian punya ide apa ya yang bisa dilakukan ibu ini? Oh iya, akhirnya si ibu yang sakit ini mempunyai cara. Dia berpikir, bagaimana kalau aku sembunyi-sembunyi saja? Kalau aku bisa menyentuh sedikit bajunya Tuhan Yesus, pasti aku sembuh. Jadi Tuhan Yesus tidak tahu. Wah, kayaknya ide yang bagus ya anak-anak. Ibu ini pun akhirnya mendekati orang banyak dengan sembunyi-sembunyi. Dan, ya, dia bisa menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Si ibu ini sangat kaget sekali. Dia melihat tubuhnya tidak mengeluarkan darah lagi. Dia sembuh saat itu juga anak-anak. Wow, Tuhan Yesus begitu hebat ya. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak tahu ya? Ternyata Tuhan Yesus mengetahuinya loh anak-anak. Apakah terus Tuhan Yesus marah? Oh, tentu tidak. Tuhan mengasihi ibu yang sakit ini. Bahkan Tuhan berkata kepadanya bahwa ibu ini sudah sembuh dan dia selamat. Wah, Tuhan Yesus sangat baik ya anak-anak. Anak-anak, di sini siapa yang pernah sakit? Ya, pasti di antara kita pernah ada yang sakit ya. Dan jika kita melihat tadi, si ibu tadi yang sakit selama 12 tahun, dia ditolong sama Tuhan. Nah, tentunya kita semua sebagai anak Tuhan pasti juga akan ditolong. Gimana caranya ketika sakit, kita harus meminta pertolongan sama Tuhan. Padahal Tuhan kan nggak bisa dilihat pakai mata ya. Caranya adalah dengan berdoa. Tuhan itu sangat baik ya anak-anak. Kita dapat meminta tolong sama Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan itu selalu ada di samping kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Jadi apapun yang menjadi kesulitan anak-anak dapat berdoa dan meminta pertolongan kepada siapa? Tuhan. Karena Tuhan selalu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Demikian firman Tuhan hari ini ya anak-anak. Kita mau sama-sama berdoa lagi. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk terus percaya dan yakin karena Tuhan selalu mengasihi kami dan Tuhan akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.